bertemu lagi dengan Kakak Endang Samosir. Nah, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kelas 11 mengenai APBN dan juga APBD. Nah, di materi sebelumnya sudah ada yang kita bahas, yaitu pengertian APBN, tujuan dan fungsi APBN, metode penyusunan ataupun cara penyusunan APBN. Di materi kali ini, kita akan membahas materi APBN lagi. Nah, kali ini kita masuk pada bagian yang kedua. Terdapat 4 materi yang akan kita bahas. Materi pertama adalah pendapatan negara, materi kedua adalah belanja negara, materi ketiga adalah kebijakan-kebijakan anggaran, dan materi yang keempat adalah pengaruh APBN terhadap perekonomian. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pendapatan negara. Suatu negara dapat melangsungkan kegiatan negara tersebut dengan adanya pendapatan negara. Dengan adanya sejumlah pendapatan, maka negara tersebut dapat melangsungkan setiap rencana program yang telah dibuat oleh negara tersebut. Nah, apa saja pendapatan negara ini? Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pendapatan dalam negeri. Apa itu pendapatan dalam negeri? Pendapatan dalam negeri artinya penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang termasuk penerimaan dalam negeri, yaitu sebagai berikut. 1. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan. Nah, yang kedua, penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari luar sumber daya alam, bagian pemerintahan atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Yang kedua adalah penerimaan hibah. Hibah atau pendapatan dari luar negeri merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Nah, artinya ada bantuan ataupun pemberian dana dari luar negeri yang dimana ini akan bertujuan untuk proses pembangunan di dalam negeri. Nah, kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu belanja negara. Apa itu belanja negara? Belanja negara adalah setiap proses yang akan dibelanjakan negara tersebut. Artinya ini adalah membahas tentang pengeluaran dari negara tersebut. Nah, belanja negara dibagi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pengelolaan suatu negara tentunya tidak terlepas dari kebutuhan belanja atau pengeluaran. Namun, pengeluaran yang dilakukan pemerintah tentunya memiliki tujuan, dan tujuan utamanya adalah untuk pembangunan negara tersebut dan juga untuk memajukan negara tersebut. Nah, apa saja yang menjadi tujuannya? A. Melaksanakan pembangunan nasional. B. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. C. Memperlancar roda perekonomian. D. Membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. E. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan F, mewujudkan stabilisasi nasional yang mantap dan dinamis. Baik, kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu belanja pemerintah pusat. Karena tadi belanja negara ini terbagi menjadi dua, belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Yang pertama, kita akan membahas belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat ini masih terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran rutin. Apa itu pengeluaran rutin? Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, subsidi daerah otonom, bunga cicilan utang, dan pengeluaran rutin lainnya. Adapun yang termasuk pengeluaran rutin lainnya seperti pengeluaran untuk
surat menyurat, giro pos, biaya pemilu, dan subsidi-subsidi. Yang kedua adalah pengeluaran pembangunan. Apa itu pengeluaran pembangunan? Jika kita mendengar sendiri ataupun membaca sendiri pembangunan, berarti pengeluaran ini dikhususkan untuk proses pembangunan. Sehingga dapat dikatakan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan yang merupakan kemajuan untuk memperbaiki menuju ke arah yang ingin dicapai. Pengeluaran pembangunan sifatnya tidak rutin setiap tahunnya, tetapi bersifat temporer. Pengeluaran ini terdiri atas pembiayaan rupiah atau pengeluaran pemerintah berupa barang-barang atau uang secara langsung dan bantuan proyek pengeluaran pemerintah berupa pembangunan unit-unit proyek. Nah, kedua ini tentunya sangat berbeda. Pengeluaran rutin artinya rutin setiap tahunnya memang harus ada pengeluaran ini. Sedangkan pengeluaran pembangunan ini biasanya tidak rutin, namun pastinya ada pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk suatu pembangunan. Bisa pembangunan jembatan, sekolah, atau banyak lainnya. Kita masuk materi selanjutnya, belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah artinya sejumlah uang ataupun pengeluaran yang digunakan di suatu daerah, baik untuk proses pembangunan ataupun hal-hal yang memajukan daerah tersebut. Nah, belanja pemerintah daerah terdiri atas dana perimbangan, yaitu alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dana perimbangan pemerintah daerah meliputi A. Dana bagi hasil meliputi bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. B. Dana alokasi umum atau DAU, yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, batas arahan pemerintah pusat. C. Dana alokasi khusus atau DAK, yaitu bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat. Nah, dana otonomi khusus dan penyimbangan dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Contoh pengalokasian untuk pembangunan di Provinsi Papua, yang dimana kita melihat bahwa di daerah Papua ini diperlukan pembangunan, dan pembangunan tersebut sudah mulai terlihat nyata ya pada saat ini dengan banyaknya pembangunan yang tentunya masih perlu semakin dimajukan lagi agar Provinsi Papua tidak tertinggal dari provinsi lainnya, agar terjadi kesetaraan pembangunan ataupun kesetaraan pembangunan di seluruh daerah. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu kebijakan anggaran. Pada materi kebijakan anggaran terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang ialah kebijakan anggaran yang jumlah penerimaannya dari sektor migas, non-migas, dan pajak dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Yang kedua yaitu kebijakan anggaran tidak berimbang, yaitu anggaran tidak berimbang dibedakan atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Yang ketiga yaitu kebijakan anggaran dinamis. Anggaran dinamis adalah anggaran yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Yang keempat, kebijakan anggaran defisit, yaitu anggaran defisit adalah anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kebijakan anggaran surplus, yang dimana yaitu anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran. Nah, demikian materi tentang kebijakan anggaran. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi terakhir mengenai pengaruh APBN terhadap perekonomian. Apa saja yang menjadi pengaruh APBN terhadap perekonomian? Nah, APBN ini tentunya akan mempengaruhi perekonomian karena dengan adanya anggaran yang baik dan juga anggaran tersebut juga dijalankan dengan baik, maka perekonomian akan lebih baik. Nah, apa saja pengaruhnya? Kita akan membahas. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Tentunya ini sangat terlihat jelas jika anggarannya terlangsung dengan baik, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua,
Dengan adanya APBN, maka diketahui besarnya GNP atau Gross National Product dari tahun ke tahun, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu masyarakat. Nah, artinya di sini kita akan mengetahui bagaimana proses meningkatnya pendapatan setiap tahunnya ataupun pertumbuhan setiap tahunnya, seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diatur sehingga kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga. Industri-industri dalam negeri dapat berkembang karena masyarakat dapat ikut berinvestasi. Selanjutnya, bisa diketahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, serta yang lainnya, sehingga memperlancar distribusi pendapatan. Yang kelima, terbukanya bagi masyarakat untuk kesempatan kerja mereka, investasi negara, serta pembangunan proyek negara dapat terlaksana. Dan yang terakhir adalah terbukanya kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Nah, yang dimana pada khususnya ini akan bertujuan kepada yang terakhir, akan terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan adanya terciptanya lapangan kerja baru dan juga sumber daya manusia yang berkualitas, maka pertumbuhan ekonomi negara juga akan semakin meningkat. Nah, demikian materi kita pada minggu ini yang masih membahas tentang APBN. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan informasi, alangkah baiknya disampaikan di kolom komentar ataupun bisa langsung menghubungi ke Instagram saya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam untuk semua yang menonton.